Ryzen AI 300 series yang kemarin sudah di-announce di Computex 2024 akhirnya hadir juga di Indonesia. Dan kali ini kita akan nge-review yang versi Ryzen 9-nya, tapi di dalam sebuah laptop yang tipis dan ringan. Desain dari laptop ini sebenarnya sama aja dengan S14 ataupun S15 OLED yang kemarin sudah pernah kita bahas, di mana Asus tuh cerdik, dia menggunakan satu aja model VivoBook mereka untuk beberapa SKU sekaligus, biar ya lebih hemat biaya dan tidak perlu bayar desainer ulang setiap mengeluarkan laptop. Walaupun memang harus diakui, overall desainnya VivoBook yang sekarang ini lumayan mewah. Bodinya itu tipis dan beratnya cuma 1,3 kg aja. Ditambah dia punya logo yang lebih elegan daripada yang tahun-tahun sebelumnya. Dan ada dua varian rasa buat VivoBook yang kali ini, yaitu silver dan juga hitam yang review unit kita. Seperti S14 yang sebelumnya, hinge laptopnya ini mudah buat dibuka hanya pakai satu tangan, dan saat dibuka pun terlihat kalau monitornya ini tidak akan menghalangi jalur udara panas dari exhaust, jadi ini akan lebih baik untuk ketahanan monitor OLED milik dia. Nah, ngomong-ngomong soal OLED, monitornya berukuran 14 inch beresolusi 3K dengan color gamut yang sudah pasti tinggi karena sudah OLED. Dia juga udah bisa support dengan HDR dan secara native kita lihat dia sudah 10-bit. Brightness-nya juga udah lumayan terang buat SKU ini, jadi buat layar ini udah TOP lah. Keyboardnya sama dengan S14 kemarin, jadi nggak ada yang baru dari keyboard ini. Patch up, patch down tergabung dengan arrow, FN lock juga ada di kontrol sebelah kiri, dan ada tombol dedicated copilot yang menurut kita nggak necessary. Power buttonnya juga bukanlah fingerprint, jadi Windows Hello-nya cuma IR kamera di webcamnya aja. Backlit keyboardnya juga udah RGB dan bisa diatur secara native di dalam Windows-nya itu sendiri. Touchpad-nya lumayan besar, ya cukup standar lah untuk ukuran laptop zaman sekarang, ditambah ada fitur Smart Gesture juga buat memudahkan kita ngatur brightness, volume, ataupun scrubbing saat menonton media. Dan dengan adanya fitur Smart Gesture ini di hampir semua laptop barunya Asus, menandakan kalau kayaknya fitur numpad yang ada di dalam touchpad itu udah nggak akan ada lagi, karena mungkin demand-nya juga nggak setinggi itu. Kalau kita ngomongin konektivitas juga sama seperti S14 yang sebelumnya, di mana di sebelah kanan itu hanya ada dua USB 3.2 Gen 1 Type A, sementara di sebelah kiri itu baru yang agak banyak, ada full HDMI port, dua USB 4, satu micro SD card, dan ada audio combo jack. Bedanya dengan SKU Intel adalah kalau Intel itu memakai Thunderbolt 4 protokol buat USB-C-nya. Buat daleman, laptop ini ditenagai oleh AMD Ryzen AI 9365 dengan Radeon 880M terbaru, dilengkapi dengan 24GB RAM LPDDR5. Storage-nya berkapasitas 1TB PCIe Gen 4 yang speednya kenceng buat ukuran laptop thin and light. Buat kalian yang mau ganti-ganti ataupun upgrade SSD-nya, itu juga bisa sampai PCIe Gen 4. Oke, jadi gimana performa dari Ryzen AI 9 ini? Ternyata di Cinebench dia punya skor yang relatif cukup tinggi loh, bahkan dibanding dengan Core Ultra 9 sekalipun. Ryzen AI 9 ini sebanding dengan Core Ultra 9 yang ada di Zephyrus G16. Dan apabila kita mengkonsiderasikan kalau ini adalah laptop thin and light, ini cukup amazing sih, karena dengan CPU power yang tinggi, kalian jadi bisa punya portable workstation ala-ala gaming laptop dengan body yang super tipis. Sayangnya, konsistensi skor ini nggak terlalu stabil. Seperti yang kita lihat, stabilnya itu hanya di sekitar 2600-an aja. Tapi ini masih bisa dimaklumi karena ini bodinya tipis banget. Skor dari iGPU Radeon 880M-nya juga slightly lebih tinggi dari 780M, menandakan bahwa 880M ini sudah mulai mirip-mirip dengan discrete graphic laptop tahun-tahun lalu. Tapi selevel mana sih 880M ini? Overall skornya itu sudah bisa di-compare dengan GTX 1650. Bahkan ada laptop gaming 5 tahun lalu yang secara skor kalah dari 880M ini. Namun, di beberapa benchmark yang kita lihat di YouTube, dia itu masih kalah secara frame rate kalau misalnya udah ngomongin game AAA. Ya, mungkin karena masalah cooling juga kali ya, gaming laptop itu pasti punya cooling yang lebih bagus daripada laptop thin and light.
Lalu ngomong-ngomong soal gaming, sebenarnya sebagus apa sih gaming performance dari Radeon 880M ini? Kalau di game-game miHoYo macam Genshin dan ZZZ, ya tentunya dia bisa mainin sampai settingan mentok kanan. Walaupun khusus Genshin harus turunin sedikit resolusinya. Buat game kompetitif ringan macam Dota 2 juga bisa hampir 100 FPS, dan kalau AAA gaming seperti Far Cry 6, dia bisa mainin sampai 69 FPS, bahkan Wukong aja bisa loh di laptop ini walau ya nggak 60 FPS. Dan yang terakhir, Horizon Zero Dawn juga bisa dimainin di atas 60 FPS asalkan settingannya mentok kiri. Namun tentunya resolusi harus diturunkan ke FHD ya buat gaming AAA. Buat kalian yang misal mau naikin lagi frame rate-nya, bisa juga ngatur berapa banyak RAM yang untuk menjadi VRAM, bisa dari 1 sampai 8 GB, tapi kalau kata gue mending masukin aja ke automatic karena beda antara auto dengan VRAM 8 GB itu nggak terlalu jauh berbeda. Buat kalian yang nanya apakah performanya juga gak jauh berbeda antara saat dicolok dan juga saat baterai, jawabannya adalah iya, seperti Ryzen Mobile sebelumnya, yang ini juga performa on battery-nya itu tetap kenceng kayak dicolok. Cuman lucunya saat di 3D Mark dan juga di game, dia malah performanya saat on battery itu lebih kenceng daripada saat dicolok. Buat software produktif macam Adobe Premiere Pro, ya render video 4K H264 atau H265-nya, ini entah kenapa agak lebih lama ketimbang Ryzen 7 8845HS yang ada di Lenovo Yoga Pro. Kemungkinan ya karena compatibility issue aja, karena kalau TDP ya Ryzen 9 ini TDP-nya udah cukup gede, tapi karena dia ini masih baru, mungkin masih ada yang belum compatible. Buat pendinginan, laptop ini memakai 2 fan dan 2 heat pipe buat coolernya, dan Asus itu nyebutnya sebagai Ice Cool Thermal Technology. Overall sih temperaturnya lumayan aman, suhu CPU-nya itu bener-bener gak menyentuh 90 derajat Celcius saat main game, bahkan stabilnya di 55 derajat aja, dengan power consumption hanya mentok di 30 watt. Sementara saat Cinebench baru deh suhunya itu mencapai 100 derajat Celcius mentok, namun untungnya bisa stabil di angka segitu, yang berarti tidak ada throttling performa harusnya. Walaupun ya dari TDP-nya dia turun dari mentoknya itu di 60 watt ke sekitar 50 sampai 55 watt. Pastinya skenario super full load seperti Cinebench tadi hanya bakal terjadi kalau kalian lagi render video sebagai content creator atau compile codingan project buat yang IT. Menggunakan laptop thin and light dengan CPU dan GPU power yang mirip-mirip sama gaming laptop ringan pastinya adalah sebuah advantage banget ya. Kalau kalian content creator bisa ngejadiin laptop ini sebagai daily driver, mau dipakai buat ngedit video yang berat sekalipun, ataupun kalau IT yang projectnya rumit juga masih bisa dikompil pakai laptop ini saking CPU powernya itu sekenceng itu. Dan kerennya apabila kita set laptopnya di mode standar dan hanya memakai refresh rate 60Hz aja, battery life-nya bisa sampai 11 jam loh di penggunaan ringan. Jadi tetap efisien walaupun kenceng banget. Keyboardnya juga lumayan empuk dengan travel yang dalam. Backlit RGB-nya sih gue prefer hanya memakai warna putih aja, tapi overall this is a good keyboard. Kameranya ada physical privacy shutter juga, ya standar buat ultrabook mahal. Suara speakernya sebenarnya bukan yang paling bagus untuk sebuah VivoBook karena ada yang lebih enak lagi, tapi di body setipis dan seenteng ini ya suaranya itu udah lumayan bagus lah. Bassnya tipis tapi ya vokalnya itu kedengaran jelas dan tidak distorsi saat volume maksimal sekalipun. Nah, kalau soal NPU, AMD klaim bahwa Ryzen AI 9365 ini bisa mencapai 50 trillion operation per second, yang dimana itu adalah kenaikan yang sangat drastis ketimbang 8000 series mereka, bahkan sudah melewati Snapdragon X Elite. Kalau kalian ada yang nanya NPU itu bergunanya di mana, sebenarnya sih bisa untuk Windows Studio Effect, Topaz, ataupun Copilot Plus yang dimana bisa menjalankan AI remeh-temeh dengan efisien. Namun buat kita sendiri, belum merasa NPU kenceng itu adalah sebuah kelebihan yang sangat bisa ditonjolkan karena kita sendiri aja belum memakai NPU untuk kegiatan sehari-hari. Dan perlu kalian ingat kalau NPU itu juga akan memakan memori di saat dia dipakai. Jadi ya akan boros RAM? Iya. Adapternya berkapasitas 90 watt, namun entah mengapa dia bisa mengambil sampai 100 watt kalau kita lihat di wattmeter, yang berarti total power laptop ini cukup gede. Udah seperti gaming laptop beneran. Karena ini adalah ultrabook yang mahal, juga pastinya kita udah tahu kalau laptop ini bisa connect ke monitor hanya dengan satu kabel aja. Itu udah bisa sekalian ngecas dan juga ngedisplay. Nah, tapi kalau misalnya monitor kan zaman sekarang
USB-C-nya hanya 65 watt aja, sementara dia butuh 90-100 watt. Gimana? Apakah performanya jadi ketahan? Jawabannya enggak, performanya akan tetap 100% asalkan dia tetap di full speed mode. Cuman jadinya baterainya itu nggak terlalu ngecas, jadi malah berkurang gitu nantinya kalau dipakai dalam jangka panjang. Jadi kalau kalian emang mau ngecas, ya pastikan penggunaannya tidak seberat itu atau bisa ditaruh di standar mode aja. Buat kualitas webcamnya ini ya bisa dibilang so-so di harganya. Dia Full HD 30 fps, dimana yang lain kadang-kadang udah ada yang 2K sampai 5 megapiksel di harga segini. Cuman kalau misalnya dibilang kualitas warnanya ini udah cukup bagus di kondisi lighting studio. Terus juga dia karena ada NPU prosesornya, jadi ada Windows Studio Effects seperti ada background blur seperti yang gue gunakan sekarang nih kalau nggak pakai blur, nih kalau pakai blur. Dan ini juga kalau tidak pakai automatic framing juga ada di sini. Dan berbeda dengan VivoBook S15 OLED yang kemarin, yang dimana ada banyak noise, di sini malah kualitas gambarnya masih cukup jelas. Jadi nggak tahu kenapa untuk yang S15 OLED kemarin pas di Snapdragon itu dia agak ada noise gitu. Sebelum masuk ke kesimpulan, gue sebutin dulu kali ya harga dari S14 OLED yang pakai Ryzen AI 9 365 ini. Jadi harga MSRP-nya itu 22 juta, sementara di Tokopedia itu gue lihat sekitar 21,4 sampai 21,5 juta. Apakah itu worth it dengan konsiderasi price to performance atau feature to performance? On paper ini worth it. Dia layarnya juga udah 3K OLED 120 Hz, baterainya udah gede, efisiensinya juga bagus. Itu yang membuat battery life-nya itu panjang karena baterainya gede dan juga efisiensinya bagus. Terus juga secara barebone dia ini lumayan kokoh, ya udah military grade juga ya. Terus juga dia dia mempertahankan performance on battery-nya dia, itu yang gue salut dari Ryzen. Kalau kita ngomongin topsnya ya, on paper dia jauh naik banget, jadi sekarang udah 50 tops. Terus juga performance grafiknya itu sekarang udah bisa main game AAA, itu gue yang salut banget. Jadi ini adalah sebuah complete package kalau kalian mau beli di harga 21,5 juta. Tapi tentunya produk ini pasti nggak luput dari saingannya lah. Dan saingan terberat dari laptop ini adalah laptop dari Asus sendiri. Yes, kalian tahu kan S14 OLED itu banyak banget seperti yang gue bilang tadi ya, Asus cerdik gitu, dia nggak merubah barebone-nya dia. Ini barebone ada di dalam laptop-laptop lain yang ada di harga belasan juta. Mungkin karena AI 300 itu masih baru ya, jadi makanya harganya masih mahal. Tapi jadinya laptop yang memakai spesifikasi yang tahun lalu di harga yang tadinya tinggi, sekarang udah mulai turun. Kalian tahu yang Ryzen 7 8845HS yang tahun lalu udah launching, itu sekarang harganya 13,5 juta loh. Dan yang pakai Core Ultra 7 itu harganya sekarang 15,4 juta. Oke lah, untuk yang Ryzen 7 itu 16GB RAM, 512GB SSD doang. Tapi 512GB SSD kan bisa ditambah. Ya oke, 16GB RAM itu nggak bisa ditambah. Cuman barebone-nya sama kayak gini juga. Dan kalian masih dapat Asus Perfect Warranty juga lagi. Jadi kalau menurut gua untuk beli AI 300 series sekarang, kalau kalian emang tidak butuh banget peningkatan performa yang gue bilang tadi, mendingan ambil yang tahun lalu deh, yang sekarang udah jadi murah. Atau kalian juga bisa nunggu aja kalau laptop ini nanti harganya turun. Untuk sekarang sih gue bisa bilang yang menarik adalah value laptop Ryzen yang memakai 8845HS ya, yang sekarang udah mulai turun. Jadinya lebih menarik daripada AI 300 yang baru keluar. Walaupun gue harus akuin bahwa ini adalah salah satu laptop yang bagus banget peningkatan performanya. Peningkatan performanya itu bagus, sudah kayak prosesor gaming laptop, dan juga VGA-nya udah mirip sama GTX 1650. Salut buat AMD dan salut juga buat Asus. Jadi itu aja sih paling video kita kali ini. Jangan lupa untuk kasih kita like, share, dan subscribe kalau kalian suka dengan videonya. Dan yang terakhir, di sini gue Rizky. Always stay safe and stay healthy.